وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita yang begitu banyak sampai-sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kalian tidak akan pernah bisa mengkalkulasikannya. Salat serta salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan tinggi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salamnya semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sharing ilmiah, dalam rangka berbagi ilmu terkait hal-hal yang begitu penting, begitu urgen untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang bagaimana mengelola halaqah tahfidz atau isyraf, atau apa ya bahasa Arabnya mungkin fannul isyraf, ilmu tentang mengelola. Mengelola apa? Mengelola halaqah tahfidz Al-Quran. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir bersama, telah menyempatkan waktunya membersamai kita sharing ilmu insyaallah, yaitu Ustadz kita Ustadz Harjan LC, yang beliau adalah salah satu dari alumni Universitas Islam Madinah Fakultas Al-Quran. Nah, tentunya beliau termasuk di antara orang yang telah makan garam dalam hal ini, baik itu dari sisi ilmu maupun dari pengalamannya. Dan mungkin lebih menyingkat waktu, kita langsung berikan kesempatan itu kepada Ustadz Harjan hafizahullahu ta'ala. Baik Ustadz, bismillah. Baik, nabda insyaallah. Tafadhal Ustadz Harjan untuk memaparkan materi-materinya yang insyaallah bisa sama-sama kita ambil faidahnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Thumma as-salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Mudir Ma'had Al-Basirah Al-Ustadz Fauzan Ikhwan LCMA hafizahullahu ta'ala,
yang kami hormati dan kami muliakan para pengasuh Ma'had Al-Basirah, para guru, bil khusus kepada guru-guru tahfidz, pengampu tahfidz, dan asatidz sekalian yang semoga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, duduk di majelis yang sangat mulia ini, tempat yang sangat mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa-siapa yang duduk di majelis ilmu, lebih-lebih di majelis yang seperti ini, di tempat yang seperti ini, tiada lain dan tiada bukan yang tujuannya adalah semata-mata untuk sama-sama belajar, mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang agama, bil khusus tentang Al-Qur'an ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita berbagai macam keutamaan, berbagai macam keutamaan, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rahmat, berikan kita ketenangan, berikan kita naungan, dan seterusnya. Dan kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk hari ini saja atau untuk kesempatan ini saja, akan tetapi ini akan berlanjut nanti di momen-momen berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya, itu yang kita harapkan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh mudir bahwasanya pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang sudah tersebar di grup kita semua, kita ingin membahas atau mendiskusikan terkait dengan bagaimana mengelola halaqah tahfidz, tahfidzul Quran yang efektif, bagaimana mengelola halaqah tahfidzul Quran yang efektif sehingga nanti akan bertujuan untuk menjadikan pendidik ini agar lebih berkualitas di dalam mengajarkan tahfidzul Quran. Oleh sebab itu ini ada materi yang kita sudah siapkan, mungkin sudah disebar di grup materi yang akan kita bahas hari ini dan untuk besok, mudah-mudahan bisa selesai. Dan sebenarnya tujuan kita juga di sini ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, berdiskusi bersama. Mungkin temuan-temuan yang antum miliki di sini mungkin belum tentu ana temukan di tempat yang lain, karena berbeda berbeda tempat, kemudian berbeda suasana dan lain-lain, sehingga mungkin nanti ada hal-hal yang baru yang yang muncul. Nah, itu perlu mungkin kita diskusikan bersama. Tetapi insya Allah kita akan coba berdiskusi, membahas bagaimana cara mengelola halaqah yang efektif. Di sini sudah kita sebar materinya. Antum ada Ustaz materi? Sudah ada semua di HP sebenarnya harus ada Ustaz, dalam bentuk dalam bentuk lembaran, biar lebih mudah untuk mungkin ada catatan-catatan nanti dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja Di sini ada
ada materi yang judulnya adalah metode pembelajaran tahfidzul Quran. Ya. Metode pembelajaran tahfidzul Quran. Sini ada 10 pilar ya pembelajaran tahfidzul Quran. Ada 10 pilar. Ya. Ada 10 pilar pembelajaran tahfidzul Quran. Yang pertama, ya, ini kita mulai dari yang ini dulu. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan. Ya, kalau tadi dijelaskan bahwasanya pengelolaan itu ya, itu bisa disebut dengan isyraf. Ya. Yang mengelola jadi musyrif. Ya. Jadi musyrif. Yang mengelola jadi musyrif. Pengelolaan isyraf. Tapi ya, musyrif yang kita artikan di sini beda dengan musyrif yang yang sebenarnya yang yang diartikan oleh ya orang-orang yang memang ahli misalnya ya seperti orang Arab dan lain-lain. Itu beda. Kalau di sini ini musyrif itu yang biasanya tuh yang mengasuh, yang jadi yang membangunkan misalnya ini santri atau siswa ketika dia misalnya mau sholat maghrib, sholat asar, sholat isya dan lain-lain ya. Kemudian kalau ada peraturan-peraturan kemudian dijalankan ya. Kemudian kalau ada misalnya nanti yang melanggar itu akan dikasih sanksi misalnya ya. Nah itu berlaku biasanya musyrif yang ada di asrama biasanya. Tapi musyrif di sini dalam artian yang sebenarnya adalah yaitu pengelola. Pengelola, jadi ada sebuah lembaga, institusi atau organisasi. Jadi ada musyrif yang mengelola, ada orang yang mengelola. Ya. Nah, kalau kita istilahkan di sini nih yang mengelola nih musyrifnya adalah Ustadz Fauzan, misalnya ya, Ustadz Fauzan, mudir. Kemudian juga ada Ustadz Ismail, hafizahullah taala ya. Nah itu, jadi yang mengelola dan nanti akan ada bawahan-bawahan daripada musyrif. Baik, kita langsung saja ya. Musyrif atau isyraf. Ini dulu harus kita ketahui harus kita ketahui dulu ya. Siapa itu isyraf atau pengelolaan? Apa itu pengelolaan? Yaitu di sini dijelaskan ada kalimat bahasa Arab ya yang yang disampaikan oleh Dr. Yahya Al-Gauthani, bahwasanya beliau mengatakan maharatu ibtikarin wa ibda'in lil asalibi wal wasail al mu'thirah fi nashril Qur'anil Karim. Sampai jam berapa Ustaz? Berarti jam setengah ya. Baik, kita ambil faedah dari beliau ini ya. Kemudian wa ijadati siyaghihi siyagatil ahdafi wal amali ala tahqiqiha wa musa'adatil amilin ala ada'i wa wajibihim ala ahsani wajhin mumkin. Nah, kemudian bisa diringkas yaitu apa? Mutaba'atu juhudil amilin wa tujihiha bima yuhaqqiqu ahdaful muassasah ala ahsani wajhin. Jadi maksudnya adalah kecakapan dalam kreativitas dan menciptakan solusi untuk metode pembelajaran dan media yang efektif dalam penyebaran Al-Quran Al-Karim. Kemudian bagus dalam pembuatan perencanaan dan proses pencapaian serta mensupport semua pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian memantau pekerjaan semua pegawai dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi misi institusi dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, jadi ini secara ringkas. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait dengan bagaimana menciptakan solusi untuk metode pembelajaran dan media yang efektif. Ya, apa solusinya? Kemudian efektif itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu efektif itu apa? Apa itu efektif? Di dalam pembelajaran Al-Quran misalnya nih. Atau Al-Quran lah kita anggap karena kita membahas tentang halaqah tahfiz sekarang ini. Apa itu efektif? Efektif itu apa? Ustaz?
Ya, efektif itu adalah apa namanya proses ya atau hasil yang dicapai ya, misalnya di dalam tahfiz ya, hasil yang dicapai sesuai dengan target ya, yang apa namanya hasil yang dicapai sesuai dengan targetnya, target anak-anak atau target santri, baik targetnya harian ataupun mingguan ataupun bulanan dan tahunan. Jadi ketercapaian target yang memang apa namanya tertuju target itu, tercapai target itu. Bahkan mungkin ada yang melampaui daripada target. Nah, itu namanya efektif di dalam apa namanya belajar tahfidz atau menghafal Al-Qur'an ya. Jadi ketercapaian target harian, kemudian atau saya ulangi, tercapainya target harian, kemudian pekanan, kemudian bulanan dan juga tahunan itu bisa tercapai. Bahkan ada yang melampaui ya. Nah, itu sudah termasuk dia salah satu yang efektif di dalam mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi semuanya bisa tercapai. Nah, ini secara apa? Secara apa kita istilahkan ya, kuantitas lah. Akan tetapi secara kualitas efektif itu ya, dan ini mungkin yang lebih penting dari itu semua ya, yaitu ada pengaruh bagi seorang anak ya, ketika dia menghafal Al-Qur'an ya, itu ada pengaruhnya bagi seorang anak. Contoh, dia misalnya dia menghafal juz 30 misalnya nih, dimulai dari An-Nas ya, kemudian lanjut Al-Falaq, kemudian lanjut apa namanya Al-Ikhlas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pengaruh. Di samping dia bisa menyelesaikan target harian, target bulanan ya, target pekanan, dia juga apa namanya secara kualitas juga Al-Qur'an itu bisa mempengaruhinya. Ya, sehingga nanti anak tersebut tidak lagi terlambat ya, kemudian tidak lagi telat, kemudian tidak lagi nakal, kemudian tidak lagi tidur ya, kemudian tidak lagi dia tidak konsentrasi. Karena ada apa? Karena ada pengaruh Al-Qur'an itu. Nah, itu yang dimunculkan pengaruh-pengaruh seperti itu oleh guru, sehingga itu menjadi satu hal yang efektif juga di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Jadi di samping apa namanya dia tercapai targetnya ya, tercapai target hafalannya, dan target hafalan ini kan di sini untuk sementara waktu ya, yang kita tahu ini ada yang tahun pertama misalnya nih 2,5 juz, tahun kedua 2,5 juz dan seterusnya sampai 30 juz. Nah, itu kan sudah ada standar-standar target yang sudah kita pasang. Nah, cuman nanti di dalam pelaksanaannya itu apakah bisa efektif apa enggak gitu ya, bisa efektif apa enggak, bisa tercapai enggak dengan tujuan itu. Nah, itu yang kita sama-sama ingin bangun ya, sistemnya bersama mudir kita dan bersama antum-antum semuanya. Kita bangun sistem sehingga nanti kalau kita sudah bangun sistem itu, sistem tahfiz itu, insya Allah semuanya akan bisa tercapai apa namanya sesuai dengan waktu yang kita tentukan ya, baik itu harian, kemudian pekanan, bulanan maupun tahunan, karena sudah tersistem. Dan ini insya Allah akan kita bangun nanti. Jadi itu dia terkait dengan apa namanya menciptakan solusi untuk metode pembelajaran dan media yang efektif ya, media yang efektif. Jadi media ini kan banyak sekali kan, media-media yang memang tujuannya adalah bagaimana supaya anak itu bisa apa namanya efektif belajar ya, di dalam belajar Al-Qur'an. Banyak sekali medianya, baik media apa namanya lisan, kemudian media gerakan, kemudian dan ada media-media yang lain mungkin ya, semacam game dan lain-lain, itu termasuk media juga. Intinya adalah bagaimana supaya hasilnya, bagaimana supaya anak-anak ini bisa efektif dia di dalam belajar Al-Qur'an. Nah, saya rasa mungkin ini dulu ya apa namanya, apa yang dimaksud dengan efektif di dalam belajar tahfidzul Quran.
kemudian yang berikutnya adalah kita lanjut, ada dua faktor penyebab kegagalan dalam pengelolaan tahfidz. Ada dua faktor, dua sebab kegagalan dalam pengelolaan tahfidz. Karena tahfidz yang kita kelola ini ya, itu harus betul-betul di samping dia tersistem, dan juga harus betul-betul dia guru-gurunya atau ustadz-ustadznya ya, ataupun santri-santrinya juga harus mempunyai kesadaran masing-masing gitu kan, harus mempunyai kesadaran masing-masing sehingga nanti akan tertuju kepada apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada dua ya yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah manajemen yang buruk ya. Kemudian yang berikutnya adalah SDM yang tidak memenuhi kriteria ideal. Nah, ini ada dua faktor penyebab kegagalan, yaitu yang pertama manajemen yang buruk, kemudian SDM yang tidak memenuhi kriteria. Apa itu manajemen? Manajemen itu apa, Ustaz Zawaki? Pengaturan ya, pengaturan. Apalagi Ustaz? Proses ya, proses pengorganisasian ya, kemudian pengaturan juga sama ya, kemudian pengelolaan SDM juga ya, kemudian sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen. Jadi manajemen itu harus ya, harus manajemen ini harus ada gitu. Bukan hanya manajemen di dalam Al-Qur'an ya, mengajarkan Al-Qur'an, bahkan juga manajemen ini di semua bidang ada. Bagaimana cara mengatur proses ya, kemudian bagaimana cara menilai daripada SDM ya, kita semua maupun santri-santri kita dan yang lain-lain itu masuk di dalam manajemen. Jadi salah satu penyebab adalah karena manajemen yang buruk. Kalau sudah manajemennya salah atau buruk ya, sistemnya, maka bisa dipastikan bahwasanya halaqah tahfidz atau ya hasil daripada tahfidz itu tidak akan maksimal. Kalau manajemennya ya, proses, kemudian pengaturan dan lain sebagainya itu tidak berjalan ya, atau ada salah satu yang kurang misalnya. Ini dulu yang harus dibangun, manajemen. Kalau manajemen tidak ada ya, kurang atau kurang baik, kurang bagus, maka tidak akan bisa berjalan tahfidz itu ya. Nah, makanya perlu nanti dari sini kita berangkat itu sebenarnya ya. Dari sini, dari pelatihan-pelatihan ini kita berangkat supaya bagaimana nanti ke depan itu kita punya manajemen yang bagus ya. Nanti kita akan adakan pertemuan-pertemuan ya, rapat, diskusi terus menerus nanti bersama para pengasuh, bersama mudir dan bersama yang lain, sehingga nanti akan tercipta manajemen yang bagus di pondok kita yang tercinta ini ya. Baik itu manajemen pendidikan yang lain maupun manajemen wabil khusus manajemen Al-Qur'an ini ya, supaya memang betul-betul tersistem dengan bagus, terlaksana dengan bagus, terukur, dan nanti akan menghasilkan apa yang kita inginkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan SDM. SDM ini juga harus kita punya ya. Kita harus punya SDM ya, pengetahuan ya, pengetahuan yang ideal lah. Misalnya kalau kita jadi guru tahfidz ya, jadi guru tahfidz Al-Qur'an, yaitu harus punya SDM yang kuat, ilmu yang kuat, bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Qur'an itu ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Qur'an. Di samping itu juga mungkin kita punya referensi yang lain ya, selain daripada Al-Qur'an ya. Mungkin kita punya referensi tajwid, atau mungkin ilmu qiraat atau tafsir ya,
sehingga nanti itu bisa dituangkan, bisa diberikan ke anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar kita ini ada santri di depan, ya di depan kita 5 atau 6 orang, kemudian kita duduk, ya, kemudian kita minta setoran hafalan, ya, kemudian kita simak, kita benarkan, kemudian nanti setelah selesai, ya kita bubar, kita pergi gitu kan. Jadi sebatas hanya menyimak hafalan. Nah, ini juga tidak bagus ya kepada santri yang kita ajar Al-Qur'an. Jadi kalau ada semacam ini kita duduk hanya menyimak hafalan saja, kemudian nanti kita keluar ya tanpa ada misalnya proses awalnya apa, kemudian proses intinya apa, kemudian proses akhirnya apa. Karena ini yang harus ada ini di halaqah tahfiz ya. Harus ada ini. Ini makanya kita harus punya semacam kreativitas lah. Ya, bagaimana kita bisa berinovasi istilahnya itu kan. Kita bisa memberikan ke anak-anak ini bukan hanya sekedar kita duduk dan menyimak hafalan, itu maksud ana. Ya. Karena kan selama ini yang kita lihat, yang kita tahu ya, guru-guru tahfiz itu biasanya jangankan yang lain ya. Yang pondoknya Masya Allah luar biasa ya. Guru-guru tahfiznya ada sebagian yang memang dia datang duduk nyimak ya, kemudian setelah selesai pulang gitu kan. Jadi tidak ada ya yang pertama misalnya nih ya, dia berikan motivasi lah dulu ke santri ya, motivasi apalah terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan tafsir, terkait dengan tajwid ya. Kemudian setelah itu nanti juga dia tutup dengan memberikan catatan-catatan perbaikan bacaan misalnya seperti itu ya. Ini harus antum latih ya, pengucapan huruf ini, pengucapan huruf itu, huruf A, B dan seterusnya. Jadi ada suasana halaqah, suasana yang menyejukkan. Suasananya yang hidup ketika kita duduk di halaqah bersama santri itu ya. Nah, ini yang saya maksud SDM yang tidak memenuhi kriteria yang ideal ya. Jadi minim sekali pengetahuan tentang ilmu Al-Qur'an, sehingga dengan demikian ya dia hanya bisa duduk ya, kemudian menyimak hafalan, kemudian mencatat, kemudian setelah itu ya bubar. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh motivasi-motivasi yang lain ketika kita memberikan nasihat atau bimbingan ke anak-anak. Makanya ini perlu ya. Bagaimana caranya? Ya antum harus banyak membaca referensi-referensi ya. Banyak membaca, mempelajari ya referensi-referensi terkait dengan Al-Qur'an, tajwid, kemudian qiraat, kemudian kisah misalnya dalam Al-Qur'an, itu mungkin bisa diceritakan mungkin ke santri ya, sehingga dia akan bersemangat di dalam belajar Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Nah, yang berikutnya adalah ini ada penjelasannya ya. Ada problem yang pertama. Problem yang pertama ini misalnya ini manajemen yang buruk. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Dijelaskan di sini misalnya tidak ada sistem pengelolaan yang baku yang bisa diterapkan oleh semua ya. Jadi masih atas semau-mau kita saja ya. Kita mau bikin ini silahkan, kita mau bikin itu silahkan ya, kita mau pakai ini silahkan, mau pakai itu silahkan. Jadi tidak tersistem dengan bagus, tidak tersistem dengan bagus. Kemudian tidak adanya kurikulum pembelajaran tahfiz. Nah, ini PR besar kita ini nanti ke depan, bagaimana kita bisa menyusun kurikulum pembelajaran tahfiz yang memang nanti sudah
menjadi hal yang baku ya, yang harus para santri itu mengikuti daripada kurikulum ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya kontrol dan evaluasi ya. Kurangnya kontrol dan evaluasi. Jadi kontrol ini maksudnya ya kita sesekali waktu misalnya nanti Ustadz semacam muraqabah lah, mengecek gitu kan, gimana model pembelajaran tahfiz itu, apakah berjalan atau tidak sesuai yang kita harapkan ya, sesuai misalnya nanti SOP yang kita buat misalnya ya. Karena nanti bisa jadi mungkin ke depan cara kita mengajar ini mungkin akan di SOP-kan mungkin caranya ya, supaya betul-betul nanti dia teratur, terarah gitu ya. Nah, ini mungkin nanti perlu dari pembina ya, dari mudir ini perlu nanti mungkin untuk mengontrol hal-hal yang demikian. Kalau sekiranya nanti ada yang kita sudah buat ya, semacam SOP itu, sehingga nanti kita akan tahu ya, ini sudah mengajarkan sesuai yang kita minta enggak ya, sudah berikan motivasi enggak ke siswa ini ya. Kemudian sudah ditanya enggak terkait dengan hafalan, terkait dengan buku misalnya nanti, karena nanti semuanya akan kita adakan Ustadz sekalian ya. Penunjang itu semuanya nanti akan kita adakan ya, termasuk SOP, kemudian buku mutabaah santri ya, bagaimana nanti supaya hafalannya itu bisa terdata dengan bagus, bisa direkam. Jadi harus ada bukunya, harus ada laporannya. Nah, mungkin nanti itu yang akan kita kontrol bersama. Nah, sehingga dengan demikian ya, kalau ada misalnya hal-hal yang kurang atau hal-hal yang lain yang sekiranya mungkin santri misalnya tidak tidak sampai kepada target ya, masih di situ-situ saja misalnya, kemudian guru juga monoton ya, tidak ada perkembangan, tidak ada kreativitas dan inovasi dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi ya. Itu yang kita akan jadikan sebagai bahan evaluasi bersama, di mana kendala-kendalanya ya, apa kesulitannya, sehingga itu menjadi semacam pembelajaran insyaallah buat kita bersama. Kemudian yang berikutnya adalah SDM yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi, kurangnya SDM, kemudian tidak ada standar kecakapan musyrif dan guru tahfiz ya. Karena ke depan ya kita ingin menuju kepada bukan hanya di sekitar kita saja. Ke depan kita akan jadikan pondok ini ya apa Ustaz bahasanya ya. Ke depan kita akan menjadikan pondok ini bukan hanya dikenal di kalangan kita saja maksudnya. Jadi dikenal di luar juga gitu ya. Dikenal di luar juga. Jadi berbicara tentang Ma'had Al-Basirah jadi semuanya kenal gitu kan. Semuanya kenal. Kalau sekarang kan masih yang kenal kan hanya berapa orang saja kan, di sekitar sini saja. Nah, kita ingin yang kenal itu nanti kabupaten misalnya, atau provinsi, atau misalnya se-Indonesia yang kenal. Jadi ke depan kita mengarah ke situ ya. Nah, jadi makanya harus ada kesadaran dari kita semuanya bahwasanya yang namanya SDM ini penting sekali ya. Untuk kita bersama. Pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, kemudian ilmu dan lain-lain ini penting sekali. Bahkan nanti ke depan mungkin kita ada rencana ya. Ke depan itu kita mau mengadakan Akademi Al-Quran Ustaz ya. Ke depan nanti insya Allah. Dan di situ nanti insya Allah ustadz-ustadz sekalian bisa
bisa menggali ilmu, ya. Bukan hanya sebatas menggali ilmu saja, akan tetapi nanti akan terformal dia, akan terformal, minimal S1 lah, ya, minimal S1 sama kedudukannya dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Nah, ini proses untuk bagaimana kita meningkatkan SDM, ya, di antara guru-guru tahfiz. Karena kebanyakan guru-guru tahfiz kita ini ya minim sekali SDM-nya, minim sekali SDM-nya. Bukan hanya saya tidak berbicara di sini, ya. Insya Allah mungkin kalau di sini semuanya insya Allah punya SDM yang bagus, ya, pengetahuan yang bagus. Kita berbicara mungkin guru-guru tahfiz yang berada di luar, ya, kadang-kadang tidak punya SDM yang bagus. Kemudian juga kurangnya pelatihan. Nah, oleh sebab itu ya kita melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, ya, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM itu sendiri, ya, untuk meningkatkan SDM itu sendiri sehingga nanti bisa dituangkan kepada santri kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan halaqah tahfiz yang bagus. Nah, jadi bagaimana mengelola halaqah tahfiz yang bagus? Ya, ada beberapa cara, ya. Di antaranya misalnya di sini visi misi yang jelas, harus ada visi misi dan yang jelas dipahami oleh semua. Apa visi misinya, Ustaz? Sini, Ustaz. Visi misinya harus jelas, ya. Karena kalau belum jelas visi misi atau apa yang kita tuju ke depan nanti itu, ya kita tidak akan bisa meraih hasil, ya, yang maksimal. Jadi harus ada visi misinya. Apa visi misi daripada pondok ini? Apakah visi misinya dia untuk bagaimana supaya santri-santri ini dia bisa terdidik, ya, dan mempunyai sifat Rabbani, ya. Kemudian apakah visi misinya nanti di sana dia bisa menghafal 30 juz, ya. Mungkin misalnya nih, ya, bukan hanya 30 juz saja nih, ya. Yang 30 juz dihafal, ya, yang menghafal 30 juz itu banyak yang bisa menghafal 30 juz. Banyak yang bisa, ya. Setoran 30 juz selesai sudah. Tapi yang mungkin ini yang susah, ya. Yang mungkin ini yang susah. Jadi 30 juz mungkin itu susah sekali. Jangankan 30 juz, ya. 5 juz, 10 juz, 20 juz mungkin juga susah. Karena mungkin ini berat ini, ya. Mungkin ini berat. Nah, apakah kita nanti visi misinya itu arahnya ke sana, menjadikan hafalan yang 10 juz, kemudian 20 juz, 30 juz itu betul-betul mungkin, atau hanya sekedar bisa menghafal 30 juz. Karena menghafal 30 juz ini, ya, ini kita bisa kita katakan mudah lah, ya, mudah menghafal 30 juz, tapi yang mungkin ini yang susah. Nah, oleh sebab itu perlu visi misi arah ke sana nanti. Apakah visi misinya itu hanya sekedar 30 juz atau plus mungkinnya, ya. Nah, itu yang yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin ini ibaratnya seperti seseorang itu yang hafal Al-Fatihah. Jadi dimanapun dia, ketika dia ditanya misalnya tentang Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, langsung bisa tanpa mikir panjang, ya, di luar kepala, baik itu di pasar, di mana-mana, ya. Ketika dia disuruh baca Al-Fatihah, dia langsung lancar Al-Fatihahnya. Nah, jadi seperti itulah gambaran mungkin, ya. Nah, jadi harus jelas kita nanti ke depan ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada perencanaan, ya, perencanaan target kurikulum, kemudian proses pencapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, tadi kita sudah jelaskan misalnya untuk ketercapaian per hari, kemudian per pekan, kemudian per bulan, kemudian per tahunnya harus ada ketentuan-ketentuannya, ya, harus ada target-targetnya. Jadi kita mulai dari perencanaan. Nah, sehingga nanti kalau sudah tercapai itu,
maka bisa dikatakan bahwasanya halaqah atau pengelolaan halaqah tahfiznya bagus. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada kalender pembelajaran, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, ya, kemudian pengawasan dan evaluasi terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, harus ada pengawasan, harus ada evaluasi terkait dengan tahfiz ini secara berkesinambungan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah rapat rutin. Nah, dari sini nanti kita akan evaluasi, ya. Mungkin nanti sebulan sekali atau sepekan sekali misalnya, khusus ini yang guru-guru tahfiz, kita adakan rapat evaluasi, ya, membahas bagaimana masalah-masalah anak di lapangan misalnya, ya, membahas bagaimana target hafalan anak-anak apakah tercapai atau tidak, ya, bagaimana sifulan dan lain-lain, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan kita bisa merubah itu semuanya untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian ini ada buku panduan, ya. Ada buku panduan. Ada buku panduannya ini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya SOP halaqah. Ini sudah kita bahas tadi ini. Ada SOP-nya nanti untuk menciptakan halaqah tahfiz yang bagus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah peran efektif musyrif untuk mengawasi, mengarahkan dan evaluasi semua kegiatan dan pelaksanaannya. Jadi nanti kita, ya, bersama kita semuanya di sini, ya, pengawas musyrif, ya, itu nanti akan mengawasi bagaimana jalannya halaqah tahfiz. Dan kalau ada misalnya kendala-kendala, kita akan arahkan. Ada kekurangan-kekurangan misalnya nanti di dalam halaqahnya, ya, pembelajaran tahfiznya, kita akan arahkan kepada yang lebih bagus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah, ya. Menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah. Jadi jangan diselesaikan sendiri. Jadi harus tanpa musyawarah, ya. Kalau bisa diselesaikan sendiri, selesaikan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, ya, maka antum harus melibatkan para pembina atau para pengasuh atau para ustadz-ustadz, mudir dan lain-lain untuk memberikan solusi yang terbaik. Jadi jangan misalnya nanti ketika ada santri yang yang bermasalah misalnya, ya, bermasalah entah itu mungkin dia kelahi misalnya atau mencuri misalnya, ya, atau yang lain-lain. Jadi jangan diselesaikan sendiri, ya. Kalau bisa selesaikan dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan yang ada di pondok ini, sehingga nanti tidak akan ada masalah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ikatan kekeluargaan yang kuat antar musyrif, ya, pengajar, murid dan wali murid berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi. Jadi adanya kerjasama kita semua, karena kita ini satu tim, ya. Jadi bukan hanya guru tahfiz saja yang memang dia mengurusi santri-santri yang menghafal. Jadi kita semuanya di sini, termasuk saya juga, Ustadz Fauzan, termasuk guru-guru yang lain juga, ya, itu ikut andil untuk bagaimana supaya mewujudkan visi dan misi pondok kita tercinta ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah musyrif. Ini Ustaz musyrif, ya. Musyrif. Tadi kita sudah sampaikan, ya, musyrif, ya. Apa itu musyrif, Ustaz? Musyrif itu apa, Ustaz? Ustaz Zauki. Yang mengelola tahfiz. Musyrif, ya, mengelola tahfiz.
Jadi musyrif itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya mereka adalah koordinator yang merencanakan, mengarahkan, memantau, mengevaluasi dan menggerakkan para pengajar tahfidz untuk mewujudkan visi dan misi institusi tahfidz. Ya. Jadi Ustadz Fauzan juga termasuk musyrif karena beliau mengarahkan kita semuanya, ya. Kemudian Ustadz Ismail, kemudian mungkin juga anak pribadi, ya, dan mungkin ada teman-teman yang lain, ini termasuk musyrif. Adapun yang mengajar tahfidz itu dia yang diarahkan, ya, untuk bagaimana supaya misalnya bisa menjadikan halaqah itu rapi, bisa menjadikan halaqah itu bagus, sehingga nanti akan terwujudnya visi dan misi daripada pondok kita tercinta. Kemudian sedikit ini ada fungsi daripada musyrif, ya. Apa fungsi musyrif? Nah, sudah disebutkan tadi, mengarahkan, kemudian mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi para pengajar tahfidz, ya. Kemudian manajemen kehadiran para pengajar, kemudian memberikan solusi atas masalah yang terjadi pada halaqah, ya. Kemudian penanggung-jawaban jalannya halaqah tahfidz, kemudian melaporkan kegiatan tahfidz ke institusi pendidikan yang menaungi. Nah, ini. Kemudian di sini ada ini coba antum melihat strukturnya di sini. Musyrif itu paling atas dia, kemudian ada bawahannya muallim, ya. Pengajar. Maksudnya di sini pengajar Al-Qur'an. Jadi pengajar Al-Qur'an itu atasannya adalah musyrif. Musyrif adalah yang membawahi semua pengajar Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah sifat-sifat musyrif yang ideal. Sifat-sifat musyrif yang ideal. Keimanan dan akhlak, keilmuan, kepribadian, ya. Kemudian profesionalisme, ya, kemudian sosial. Kemudian yang berikutnya adalah keimanan dan akhlak. Keimanan dan akhlak, sifat dalam keimanan dan akhlak, memiliki niat yang ikhlas dalam mengelola halaqah tahfidz karena Allah, ya. Kemudian berakidah yang lurus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian totalitas dalam mengajar dan fokus menebarkan Al-Quran kepada semua manusia. Ya, di sini ada sifat-sifatnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah sifat dalam keimanan dan akhlak. Misalnya di sini mengetahui kedudukan dirinya, tidak mudah tersanjung dengan pujian atau ujub dengan banyaknya keberhasilan dalam mengajar. Kemudian berakhlak mulia, kemudian zuhud, menjaga waktu, menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, kemudian lemah lembut, sabar dan ulat. Nah, jadi ini beberapa sifat, ya, yang harus dimiliki oleh seorang musyrif. Kemudian banyak lagi sifat-sifatnya di sini. Mungkin antum bisa baca sendiri-sendiri, ya. Kemudian kita lanjut ke ini. Idealnya seorang musyrif, ya, seorang musyrif sudah hafiz 30 juz dan pernah menjadi pengajar tahfidz. Namun bukan sesuatu keharusan karena tugas inti musyrif adalah pengelolaan halaqah tahfidz, ya. Jadi tidak mesti, ya, harus hafiz 30 juz, ya. Intinya adalah bagaimana dia bisa mengelola, ya, halaqah dengan bagus. Kemudian seorang muallim atau pengajar yang menangani berapa siswa, ya, banyak sekali nih, Ustaz. Ini semuanya tadi, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustaz
Ustaz sekalian, ya. Karena ini masih banyak sekali materinya. Mungkin kita langsung saja satu-satu sekalian, ada mungkin kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Baik. Sebelumnya jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Ustadz Harjan atas pemaparan yang begitu penting dan sangat kita butuhkan. Ibaratnya ini adalah gizi kita. Jangan sampai kita ini kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk ya dalam halaqah tahfidz. Alhamdulillah dengan pemaparan Ustadz Harjan ini sangat kita perlukan dan sangat penting. Nah kemudian barangkali di antara ikhwah sekalian, para asatidzah yang ada pertanyaan, fadhal diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz mau bertanya, apakah pengelolaan tahfiz secara efektif itu bisa dicapai oleh seorang pengelola atau pengasuh yang merangkap juga sebagai guru di pagi harinya, bahkan lebih dari satu mata pelajaran diampu oleh dia, misalnya dia merangkap sebagai guru mata pelajaran sekaligus menyimak atau mengelola tahfiz yang ada di sebuah institusi. Apakah mungkin nggak bisa tercapai hasil yang efektif, baik kuantitas maupun kualitas? Syukran, itu saja pertanyaan dari saya. Tadi pertanyaannya, apakah bisa efektif Ustaz ya pembelajaran tahfiznya, sementara nih guru ini dia mengampu mata pelajaran yang lain, kemudian juga jadi guru tahfiz gitu ya. Ya selama selama metode ya atau sistem yang dibangun di dalam tahfiz ini bisa dijalankan ya, itu bisa bisa terwujud apa yang ditargetkan ya, dan bisa efektif Ustadz. Misalnya contohnya Ustadz ya, antum bisa berikan contoh enggak? Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah Ustaz ya, asalkan ya guru ini bisa menjalankan seperti yang tadi kita sudah sampaikan kan. Misalnya nanti ke depan itu kita akan buat semacam SOP ya, semacam SOP bagaimana proses di dalam halaqah itu berjalan gitu kan. Ada motivasi, pemberian motivasi, kemudian wawancara misalnya nanti ya, terkait dengan santri misalnya yang malas atau yang belum sampai target misalnya ya, dia bisa memberikan semacam motivasi sehingga santri tersebut bisa dengan sendirinya nanti akan tercapai hafalannya atau tercapai targetnya. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang dia harus jalani. Kalau sudah dijalani seperti itu ya, dengan apa yang kita buatkan ya, insya Allah mungkin dengan sendirinya nanti akan tercapai itu ya, akan tercapai pembelajaran yang efektif, Jadi bukan hanya guru tahfiz yang murni tahfiz saja yang bisa menjadikan anak-anak itu efektif belajar,
bukan. Karena kita lihat juga banyak orang-orang ya yang dia memang tahfiz hafal Quran 30 juz ya mungkin, tapi penguasaan halakohnya penguasaan halakohnya itu minim sekali ya. Penguasaan halakohnya minim. Bahkan dia tidak memberikan sesuatu yang bisa mendongkrak ya atau menggerakkan para santri itu sehingga dia akan bersemangat lagi di dalam menghafal. Itu banyak terjadi. Nah, itu banyak terjadi. Nah, lebih baik ya guru yang memang dia bisa memberikan apa yang semestinya harus diberikan ke santri itu ya. Tadi kita sudah jelaskan bersama. Jadi tidak ada masalah sebenarnya apakah dia guru mata pelajaran yang lain, kemudian dia pengampu tahfiz juga, asalkan dia bisa mengajarkan tahfiz, itu bisa menjadikan anak-anak ini efektif untuk menghafal Al-Quran. Apalagi yang ada hafalannya kan, punya hafalan misalnya 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz, itu insya Allah bisa. Tapi diutamakan Ustaz, diutamakan yang hafal Quran Ustaz, diutamakan yang hafal Al-Quran. Itu mungkin Ustaz. Jadi intinya dengan perencanaan yang matang, kemudian juga manajemen yang bagus, dan juga tentunya kerja sama satu tim gitu Ustaz ya, yang baik, sering bermusyawarah juga, bermufakat, insya Allah bisa mewujudkan pembelajaran tahfidz yang efektif dan juga berkualitas. Insya Allah begitu kesimpulannya ya. Kurang lebih. Jadi insya Allah Ustaz Syauqi tidak ada masalah ya. Insya Allah bisa insya Allah. Ya kan, yang penting kita berusaha bagaimana memiliki SDM yang memang ideal. Seperti yang tadi yang diungkapkan oleh atau yang dipaparkan oleh Ustadz Harjan. Ya. Jazakumullahu khairan. Mungkin ada lagi Ustadz Ilham. Ada pertanyaan mungkin? Ustadz Yazid, Ustadz Hamam, ada yang bertanya? Nah, insya Allah sesi kita ini masih ada besok. Mungkin besok ini juga kita lebih ekstra ya, karena materi-materi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Harjan cukup urgent, cukup penting juga untuk kita bersama. Kemudian nanti di sesi terakhir insya Allah besok mungkin setengah jam kita akan ada praktek, akan ada tatbik. Bagaimana sih menjadi seorang pengasuh atau penyimak ya kan? Bagaimana supaya kita menjadi pengasuh ini atau penyimak santri ini tidak monoton. Nah itu ada insya Allah ada prakteknya. Jadi Ustadz Harjan izin untuk menyampaikan hal-hal penting yang barusan dipaparkan oleh Ustadz Harjan. Ana punya catatan dari penyampaian beliau. Yang pertama yaitu tuntutan kita untuk memberikan pembelajaran Al-Quran yang efektif dari sisi kuantiti maupun quality. Nah, itu tuntutan kita bersama. Tuntutan seorang musyrif maupun muallim. Musyrif yang mengelola, yang mengkoordinir, ya kan, yang memanajemen dan sebagainya, ataupun juga tuntutan untuk para muallim seperti ya sebenarnya kita semua muallim. Tapi secara khusus antum yang berada di pondok ini antum sebagai muallim, ya kan? Tuntutannya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran Al-Quran yang benar-benar efektif, yang anak itu punya asar, punya pengaruh, ya kan, dari apa yang mereka hafalkan, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kuantiti maupun quality. Kedua, dua faktor kegagalan pembelajaran tahfidz. Pertama, manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk, pengelolaan yang buruk. Seperti contohnya tidak ada sistem pengelolaan yang baku. Dan insya Allah kita ini sedang berproses, sedang transisi mewujudkan sistem pengelolaan tahfidz yang baku paten. Sehingga walaupun nanti santri-santri kita saat ini sudah lulus, manajemen kita atau pengelolaan kita bisa diterapkan di santri yang berikutnya.
Ya kan? Yang berikutnya intinya adalah kita punya sistem yang baku. Di antara juga manajemen yang buruk, kurangnya kontrol dan juga evaluasi. Evaluasi yang kurang baik dari musyrif, koordinasi yang kurang dari musyrif maupun muallim. Pokoknya yang penting saya duduk di sini ngajar, nerima hafalan santri. Ngapain sih harus musyawarah? Dulu saya ngapalkan Quran, mondok nggak ada begitu-begituan, ya kan? Nah, mungkin bayangan kita seperti itu. Padahal, ya kan, namanya pendidikan itu bermetaforsa. Pendidikan itu sifatnya dinamis, ya kan? Dia berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin yang dulu antum dapatkan dari pondok antum atau dari lembaga pendidikan antum, ya kan? Seperti itu. Dan tidak mesti yang pernah antum dapatkan itu berhasil di tempat antum mengajar, seperti itu. Karena apa? Karena pendidikan itu bermetaforsa, dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian diantara faktor berikutnya yaitu SDM yang tidak memenuhi kriteria ideal. Nah, SDM, muallim, musyrifnya tidak ideal. Tidak adanya kesadaran institusi akan pentingnya SDM yang bagus, kurang pelatihan dan sebagainya. Ya kan, musyrifnya tidak sadar bahwasannya dia sedang membawahi, ya kan, halaqah tahfidz, muallimnya juga monoton dan sebagainya. Ini juga diantara faktor kegagalan. Nah, kemudian banyak ya tadi kesimpulan-kesimpulan yang bisa ana catat dari pemaparan Ustadz Harjan. Yang intinya adalah kita di sini sebagai muallim, kita di sini sebagai musyrif, tuntutannya adalah bagaimana kita menyalurkan, ya kan, ilmu kita kepada anak-anak kita. Dan kita tidak hanya menjadikan mereka sebagai penghafal Quran, akan tapi kita menjadikan mereka sebagai anak-anak yang kelak mengamalkan isi daripada Al-Quran, itu intinya. Ya kan, maka kita menanamkan kepada mereka, ya kan, akhlak-akhlak Al-Quran, adab-adab Al-Quran, bukan hanya sebatas kita menerima hafalan mereka saja. Kita suruh mereka menghafalkan Quran, kita suruh mereka jam sekian kamu menghafalkan Quran. Besok pada subuh setoran. Kemudian siklusnya seperti itu terus. Tidak ada penanaman di dalam jiwa mereka bagaimana akhlak Al-Quran, bagaimana adab-adab Al-Quran. Dan Rasul SAW kita tahu bersama bahwasannya beliau adalah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan hanya sebatas di kulitnya saja, akan tapi menusuk di dalam jiwanya, ya, di dalam hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Harjan, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua para muallim yang sudah memberikan waktunya untuk menimba ilmu, kemudian juga para semuanya tim IT dan semua yang telah andil memberikan kelancaran pada acara kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Kalau misalnya sudah ada tidak ada pertanyaan dari antum atau ada tambahan, Ustaz? Ustaz sekalian, Ana ingin menambahkan apa yang beliau sampaikan tadi terkait dengan manajemen halaqah yang efektif, ya. Jadi manajemen halaqah yang efektif ini harus berjalan dengan bagus, ya. Harus berjalan dengan bagus ini nanti ke depan, ya. Karena apa? Karena kita ada tuntutan, ya. Ada tuntutan. Yang pertama adalah memang karena ini amanah. Ya, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi antum harus betul-betul maksimal, ya, keluarkan segala kemampuan antum itu, ya,
untuk supaya bagaimana anak-anak ini nanti akan menghasilkan ya yang terbaik untuk kita semua, untuk mereka, untuk keluarga mereka dan lain-lain. Jadi itu yang pertama. Kemudian kenapa kita harus berjalan dengan efektif pembelajaran ini? Karena ini merupakan amanah wali santri kepada kita semua di sini. Jadi orang tua mereka, ya, bapak ibu mereka, keluarga mereka, memondokkan atau menyekolahkan anaknya ke sini semata-mata tujuannya supaya bagaimana anak-anak mereka ini menjadi hafiz Al-Quran, ya, menjadi penghafal Al-Quran. Jadi itu yang kedua adalah karena tuntutan daripada wali, orang tua, para santri kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ini merupakan suatu amal yang merupakan amal jariah untuk antum semua. Antum mengajarkan Al-Quran ini ya manfaatnya bukan hanya di santri saja yang antum ajarkan, ya, atau bukan manfaatnya hanya di keluarga mereka, orang tua ibu mereka, akan tapi manfaatnya yang paling besar itu antum, ya, termasuk amal jariah antum nanti. Ketika misalnya antum mengajarkan Al-Fatihah dengan bagus, ya, dengan bagus, dengan bertajwid, ya, dan lain-lain. Kemudian santri antum ini nanti akan mengajarkan hal yang sama apa yang dia peroleh dari antum sampai seterusnya nanti dia punya santri, bahkan dia punya pondok, ya. Itu semuanya pahala, ya, yang bacaan Al-Qur'an yang digaungkan oleh semua, ya, mereka ini kembali ke antum semua pahalanya, kembali ke antum semua pahalanya sampai nanti mereka meninggal dunia, ya, bukan hanya di santri, di orang tua, akan tapi di antum. Jadi sekali lagi ini merupakan amal jariah antum, ya, sebagai tabungan, ya, amal jariah antum nanti di akhirat. Nah, jadi itu mungkin tambahan dari anak pribadi, ya, kurang lebih anak mohon maaf, karena sekali lagi apa yang anak sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang sekiranya kurang, ya, atau kurang dicerna dan lain sebagainya. Mungkin karena anak juga lagi tidak fokus mungkin, atau mungkin lagi banyak pikiran karena dari tadi di pondok ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, ya, sehingga itu pun belum tuntas. Nah, itu yang jadi bahan jadi bahan pemikiran, sehingga masih kesana sini larinya gitu, kesana sini larinya. Tapi ala kulli hal, ya, apa yang Anda sampaikan tadi mudah-mudahanlah bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Khairul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama, insyaallah ba'da salat asar mubasyarah, ya, kita langsung duduk di sini dan kita mulai agenda kita, melanjutkan agenda kita insyaallah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا